Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhatun Solika Dan saya Anisatul Media, Kami dari mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Andro Yogyakarta. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang relasi pendidikan dengan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu relasi dan apa sih itu stratifikasi sosial. Nah, menurut KBBI, relasi yaitu adalah hubungan atau pertalian. Nah, sedangkan dalam relasi pendidikan, apa sih itu relasi pendidikan? Nah, relasi pendidikan itu adalah hubungan ketertarikan antara berbagai aspek dalam dunia pendidikan, seperti guru dengan murid. Nah, guru itu sebagai pendengar dan guru itu sebagai fasilitator atau pemberi bimbingan. Nah, seperti itu merupakan hubungan dalam relasi pendidikan. Nah, sedangkan apa sih stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial yaitu sistem pengelompokan atau lapisan-lapisan yang ada di dalam suatu masyarakat. Maksudnya itu seperti ini ya. Nah, nanti ini di atas yaitu adalah stratifikasi sosial atas, yang kedua itu lapisan yang di tengah yaitu stratifikasi pengelompokan menengah. Nah, yang di bawah itu stratifikasi pengelompokan yang di bawah. Nah, biasanya yang di atasnya itu ada orang kaya, ada pengusaha, ada penguasa daerah. Nah, seperti itu. Yang di tengah itu biasanya pegawai negeri, pegawai kantoran. Nah, seperti itu. Yang di bawah itu biasanya buruh tani atau budak. Tapi karena sekarang tidak ada budak ya teman-teman, jadi tidak ada. Sekarang kita membahas apa sih hubungan relasi pendidikan dengan stratifikasi sosial. Apakah ada hubungannya? Tentu ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan gimana relasi sosial itu berpengaruh pada stratifikasi sosial. Contoh, biasa anak-anak yang dari keluarga ekonomi tinggi atau berstatus tinggi itu lebih mendapatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas, lebih mudah gitu ya. Terus bisa dapat masuk universitas mana, sekolah yang diinginkan, sekolah favorit. Nah, tapi mereka yang mempunyai stratifikasi ekonomi yang rendah itu sangat sulit, apalagi dari segi ekonomi. Dari segi keluarga saja kesusahan, apalagi dari ekonomi ya. Jadi inginnya masuk ke universitas yang tinggi tapi dapat biaya yang tinggi, jadi itu sangat kesusahan. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dari pendidikan. Jadi anak-anak yang kaya itu dapat melakukan pendidikan yang ke tingkat tinggi, tapi yang berstratifikasi rendah itu yang tidak bisa karena di situ kekurangan dana. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Ya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, di sini ada yang pertama mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau atas, ya, yang kedua bawah atau turun. Jadi maksud dari perpindahan status sosial yang terjadi bisa menjadi lebih tinggi atau naik maupun lebih rendah atau turun. Nah, di situ mengartikan bahwa mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Jadi maksud dari tidak sederajat ini ya, kalau nggak naik dia turun. Nah, yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas horizontal ini yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya. Nah, selanjutnya ada mobilitas sosial antar generasi. Nah, yang dimaksud itu yaitu perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dengan melibatkan perbedaan generasi yang di dalamnya. Nah, generasi ini di sebuah contoh yaitu ada kelompok yang punya kesamaan atau perbedaan umur. Contohnya nih, Gen Z yang orang-orangnya itu lahir di tahun 2000-an.
Nah, mobilitas antar generasi ini melibatkan generasi-generasi yang berbeda. Misalnya dulu kakek dan nenekmu itu hanya bisa sekolah sampai tingkat SMA saja. Kemudian di generasi selanjutnya itu ayah dan ibumu statusnya itu naik, jadi bisa bersekolah sampai ke jenjang sarjana. Nah, dan kasus ini ada perbedaan tingkat pendidikan yang terjadi di setiap antar generasi keluarga kamu. Nah, jadi mobilitas sosial antar generasi bisa naik dan turun, artinya tiap generasi dalam satu kelompok bisa punya kedudukan yang semakin tinggi atau rendah di masyarakat. Terakhir ada mobilitas sosial intergenerasi. Intragenerasi ini merupakan perpindahan kedudukan sosial yang terjadi pada generasi yang sama. Misalnya nih, saat ini kamu sedang duduk di kelas 7 SMP. Nah, kamu itu anak yang sangat pintar misalnya, sehingga bisa mengikuti program akselerasi di sekolah. Nah, saat perkenalan kelas, kamu langsung duduk di kelas 9, maksudnya langsung naik gitu. Nah, di sini kamu sedang mengalami mobilitas intragenerasi karena mengalami perpindahan kedudukan sosial pada generasi yang sama, yaitu teman-teman sekelasmu di kelas 7, nah kamu itu naik ke kelas 9. Demikian yang materi yang sudah kami sampaikan mengenai relasi pendidikan dengan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Bila mana banyak kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam penyampaian yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, yang bila kurang memahamkan ataupun belum sama sekali paham, nanti pasti akan paham dengan sendirinya. Nah, kita hanya perantara. Ya, kami juga masih belajar. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.